Negara yang maju bukan hanya ditinjau dari segi ekonominya saja, akan tetapi ditinjau pula dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten tentunya dilahirkan dari sistem pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, pendidikan adalah wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga kreativitas bagi setiap umat manusia. Pendidikan merupakan faktor utama untuk mengembangkan jati diri. Dalam pendidikan bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja, akan tetapi mempelajari moral dan juga karakter. Yang dimana apabila pendidikan tidak dijalani dengan baik, maka kejahatan di muka bumi ini akan merajalela, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan secara luas? Baik secara bahasa, para tokoh, dan undang-undang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahsani Takwim dengan NIM 2203575 dari Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 1C PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan. Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan, dapat disimak video ini hingga akhir. Pengertian pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu educatum. Educatum terdiri dari dua kata, e dan duco. E berarti dari dalam keluar atau dari sedikit menjadi banyak, sedangkan duco adalah tumbuh dan berkembang. Jadi kesimpulannya, secara etimologis, pendidikan adalah sesuatu proses pengembangan kemampuan dan kekuatan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik yang diawali dengan kata imbuhan pe dan diakhiri dengan imbuhan an yang memiliki arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Selain itu, secara kebahasaan, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan menurut para ahli. Mungkin tokoh-tokoh besar pendidikan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satunya adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu tuntutan bagi seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya, yang artinya bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk bimbingan kodrat dalam diri setiap anak, yang nantinya seorang anak tersebut sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat mampu mencapai keselamatannya dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan menurut tokoh pendidikan anak atau pedagogi, yaitu Bapak Langeveld. Beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, tentu saja harus menggenggam pendidikan. Begitu kata Aristoteles. Seperti yang kita tahu bahwa Aristoteles merupakan ilmuwan atau filsuf dari bangsa Yunani. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya pemikiran akal semata, tetapi suatu bentuk bimbingan untuk mengarahkan perasaan-perasaan kita ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga nantinya diri kita dapat terarahkan kepada akal dan mengartir nafsu-nafsu buruk. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan menurut Ibnu Sina.
Ibnu Sina adalah tokoh filsuf atau ilmuwan dari bangsa Persia. Beliau memaknai pendidikan sebagai sesuatu yang selalu berkaitan dengan kehidupan aspek manusia, baik itu fisik, moral, ataupun mental. Jadi pendidikan bukan hanya mempengaruhi satu aspek saja, tetapi menyeluruh, seperti jiwa, budi pekerti, dan juga akal. Selanjutnya adalah yang terakhir, pengertian pendidikan menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, di sana tertera bahwa pengertian pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian pendidikan secara etimologis, menurut para ahli dan juga undang-undang, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan kepada setiap individu untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya serta meningkatkan moral agar mampu beradaptasi dan menempatkan perannya di lingkungan masyarakat. Pendidikan pula merupakan suatu wadah yang menjadikan manusia menjadi pribadi yang kompeten dan mampu mendapatkan kebahagiaan di kehidupan sehari-hari. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah suatu pendidikan. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.